Halo semuanya, perkenalkan saya Reynaldi Rian Marwan. Saya dari e-commerce logistik multimedia Nusantara Politeknik angkatan 2022 dengan NIM 2240101151. Dibuatnya video kali ini untuk memenuhi project based learning pada mata kuliah Civic atau Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Berto Tukang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas isu yang sangat menarik, di mana isu ini juga menjadi isu terhangat yang masih diperbincangkan sampai saat ini. Isu ini pula yang kemudian menjadi penyakit yang selama ini telah menjangkit bangsa kita, yang telah membelenggu bangsa kita dari kemajuan. Sehingga sampai sekarang bangsa kita sendiri tidak mampu untuk mengembangkan dirinya untuk mencapai kejayaannya. Inilah yang kemudian menjadi pertanyaan kita saat ini, apakah Indonesia dapat mencapai puncak kejayaannya pada 2045 mendatang. Bagaimana? Sudah tertarik dengan isu yang akan kita bahas kali ini? Namun mendahulunya saya akan menayangkan sebuah video singkat yang akan menjadi prolog daripada isu yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini. Kenapa kemiskinan bisa menjadi siklus ke generasi berikutnya? Hal ini terjadi karena mereka memiliki kesulitan dalam mendapatkan pendidikan yang layak dan juga kurangnya akses kesehatan dan gizi yang memadai. Masalah yang terjadi adalah ketika seseorang lahir dan tumbuh dalam keluarga miskin, mereka seringkali tidak memiliki akses ke pendidikan yang layak. Tentunya hal ini berdampak pada kesulitan mereka dalam mencari pekerjaan yang memadai untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Selain itu, lingkungan sekitarnya mungkin dapat membuat mereka sulit untuk keluar dari kemiskinan. Dan juga anak-anak yang lahir dan tumbuh dalam keluarga miskin seringkali tidak memiliki akses ke fasilitas kesehatan dan gizi yang memadai. Hal ini dapat mempengaruhi kesehatan mereka dan berdampak pada kemampuan mereka untuk belajar dan tumbuh secara optimal. Ketika seseorang terjebak dalam lingkaran kemiskinan, masalah keuangan seperti utang seringkali membuat mereka kesulitan untuk keluar dari kemiskinan. Kemiskinan ini termasuk dalam kemiskinan struktural, di mana individu menghadapi kesulitan finansial karena lahir dari lingkungan yang kurang memadai. Jadi kemiskinan ini bukan berarti karena gagal individu atau kurangnya usaha. Dan video tadi tidak hanya sebatas menjelaskan bagaimana bisa kemiskinan dapat diwariskan ke generasi selanjutnya, dan bagaimana kemiskinan dapat mempengaruhi siklus dari kehidupan seorang individu yang hidup di dalam sebuah negara. Bagaimana dia dapat hidup dan menikmati hak-haknya sebagai warga negara, tapi dibelenggu oleh yang namanya kemiskinan. Kasus kita kali ini yang merupakan korupsi dan demokrasi di Indonesia akan dikemas secara singkat dalam video singkat ini untuk menjelaskan kepada kita semua dampak negatif dari perbuatan keji ini yang dapat merugikan generasi muda bangsa Indonesia yang akan datang. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang apa itu korupsi dan bagaimana korupsi dilihat dari sisi demokrasi yang terjadi di bangsa kita saat ini, penting untuk kita mengetahui apa itu demokrasi. Ada beberapa definisi yang telah saya rangkum dalam video kali ini. Salah satunya berasal dari Transparency International yang merupakan lembaga non-pemerintah berskala internasional yang mendefinisikan korupsi sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, yang kemudian ini akan berdampak pada penghambatan pembangunan ekonomi dan semakin memperburuk ketidaksetaraan, kemiskinan, perpecahan sosial, dan krisis lingkungan. Korupsi juga adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan, suap menyuap, atau praktik korupsi lainnya yang melibatkan pembebasan dana secara tidak sah dalam pemerintahan atau sektor swasta. Korupsi kemudian menjadi masalah serius di Indonesia saat ini karena dapat menghambat pencapaian Sustainable Development Goals atau SDG terkait dengan pengentasan kemiskinan, peningkatan lapangan kerja yang layak, dan
pengurangan kesenjangan. Pada tingkat makro, korupsi menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Korupsi ini juga menghasilkan alokasi sumber daya yang tidak adil, menyebabkan anggaran dana publik digunakan untuk kepentingan pribadi para koruptor daripada untuk kepentingan masyarakat kita saat ini. Hal ini kemudian menghambat investasi, mengurangi ketersediaan dana untuk pengembangan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program-program sosial lainnya yang penting bagi pembangunan negara ini. Sebelum membahas bagaimana korupsi dilihat dari sisi demokrasi di Indonesia, saya akan menampilkan beberapa kasus korupsi yang sedang menjadi tren di Indonesia saat ini. Nah, apa yang terlintas di benak para pemirsa di rumah ketika mengetahui kasus-kasus tadi dilakukan oleh para petinggi negara yang telah bersumpah di bawah kitab suci sendiri? Sungguh sangat memalukan bila kita melihat hal-hal tadi, tapi inilah adalah pil pahit yang harus kita telan bersama, yang kemudian harus menjadi pembelajaran kita saat ini. Dari video tadi kita dapat melihat korupsi dari sisi demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini. Ini itu dalam konteks demokrasi di Indonesia, korupsi dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Korupsi memberi kesan bahwa pemerintah tidak dapat dipegang tanggung jawab dan tidak bekerja untuk kepentingan masyarakat. Ini mengancam prinsip dasar demokrasi di mana integritas, akuntabilitas, dan partisipasi publik merupakan elemen penting untuk menjaga kestabilan demokrasi. Oleh karena itu, upaya pemberantasan korupsi menjadi prioritas utama bagi Indonesia saat ini. Pemerintah harus melakukan langkah-langkah tegas untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, dengan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran publik, memperkuat lembaga anti korupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu, perlu adanya partisipatif aktif dari masyarakat dan sektor swasta dalam mengawasi dan melaporkan kasus korupsi. Dengan memerangi korupsi secara efektif, Indonesia dapat meningkatkan sustainable development journey secara lebih efisien dan berkelanjutan, sehingga tujuan tersebut dapat dicapai. Pemberantasan korupsi akan memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara adil dan tepat sasaran, membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta menciptakan lapangan kerja yang layak bagi seluruh penduduk. Selain itu, melalui pemberantasan korupsi, integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem politik dan pemerintahan Indonesia dapat diperkuat, sehingga dapat menjaga prinsip dasar demokrasi dan kestabilan negara. Dan sebagai generasi muda Indonesia, kita memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah dan menghindari segala bentuk praktik korupsi di masa depan. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan membangun kesadaran dan pemahaman yang kuat akan pentingnya integritas, etika, dan transparansi dalam segala aspek kehidupan. Kita perlu mengedukasi diri sendiri dan orang-orang di sekitar kita mengenai bahaya dan dampak negatif dari korupsi. Kita juga perlu belajar dari kasus-kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sebagai generasi muda yang melek teknologi juga, kita dapat memanfaatkan media sosial dan platform online untuk menyuarakan nilai-nilai anti korupsi. Kita
dapat menggunakan kecanggihan teknologi dan kemampuan kita dalam berkomunikasi untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya menjaga kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek kehidupan. Selain menghindari praktik korupsi, kita juga dapat memberikan kritik yang membangun terhadap semua pemangku kekuasaan di Indonesia, yang mana dengan ini juga kita harus berani berbicara dan mengutuk budaya korupsi ini demi tercapainya Sustainable Development Goals tadi. Dengan menolak dan menghindari praktik korupsi, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil, berintegritas, dan berkelanjutan. Kita akan berkontribusi dalam memastikan bahwa sumber daya negara digunakan secara efektif dan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Demi masa depan yang lebih baik, mari berkomitmen bersama untuk melawan korupsi dan menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi bangsa dan negara kita. Akhir kata, saya Ronald Dirian Norman, pamit undur diri, matur nuwun.